Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Channel dimana kisah nyata, pengalaman mistis, dan cerita horor kami rangkum sebagai pengingat bagi kita semua. Ambil hikmahnya dan mari kita mulai. Kisah ini kami dapatkan dari pengakuan langsung saksi mata. Sebuah rumah warisan, sebilah keris tua, dan kesalahan fatal yang membuka pintu teror. Inilah kisahnya. Namaku Ibu Ayu. Setiap akhir pekan, aku dan suamiku Mas Anton selalu pulang ke rumah peninggalan orang tuaku di sebuah desa yang cukup terpencil. Rumah itu sudah kosong bertahun-tahun, tapi masih kami rawat. Dulu, sebelum meninggal, ibuku pernah berpesan, "Duk, kalau ibu dan bapak sudah nggak ada, rawatlah keris peninggalan kakekmu. Jangan sembarangan, jangan dicabut, jangan dilanggar." Waktu itu aku hanya mengangguk. Aku belum benar-benar mengerti maknanya. Keris itu disimpan di loteng rumah, terbungkus kain mori lusuh, diletakkan dalam peti kayu jati tua. Setiap malam satu suro, aku dan Mas Anton selalu memanggil Mbah Dul, orang tua desa yang paham adat, untuk memandikan dan merawatnya. Selama bertahun-tahun tak pernah terjadi apapun. Mas Anton pun selalu patuh. Ia tak pernah mencabut keris itu dari sarungnya. Sampai malam hujan itu tiba. Malam itu hujan turun deras. Angin membuat genting rumah berderit seperti orang mengeluh kesakitan. Aku sedang menidurkan anak kami, Ayu, yang berusia 3 tahun. Mas Anton naik ke loteng sendirian. Katanya ingin mengecek atap. Tak lama kemudian, aku mendengar suara aneh dari atas. Klek, seperti suara besi ditarik perlahan. Beberapa menit kemudian, Mas Anton turun. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Mah, aku gak sengaja nyabut keris itu." Jantungku langsung berdegup kencang. "Pakai tangan apa, Mas?" tanyaku lirih. Mas Anton terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Tangan kiri." Saat itu juga, aku merasakan hawa panas menjalar dari tengkuk sampai punggung. Angin di dalam rumah berhenti, sunyi. Malam pertama, sekitar pukul 2 dini hari, lampu ruangan tengah meledak. Kaca berhamburan ke lantai, padahal instalasi listrik baru kami perbaiki. Malam kedua, aku terbangun oleh suara gedoran keras dari kamar belakang, seperti ada yang menendang lemari dari dalam. Saat kubuka pintunya, lemari itu diam, tapi kayunya retak. Bekas tendangan itu nyata. Dan malam ketiga, terjadi sesuatu yang takkan pernah kulupakan. Ayu menangis histeris. Tangisnya bukan tangis biasa. Matanya melotot, tubuhnya kaku. Ia menunjuk ke sudut langit-langit kamar. "Ibu, gede, hitam, matanya merah." Perlahan aku menoleh. Di sana berdiri makhluk besar berbulu hitam.
Punggungnya hampir menyentuh plafon. Matanya merah menyala, menatapku tanpa berkedip. Bau tanah basah dan amis langsung memenuhi kamar. Tubuhku gemetar, mulutku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Mas Anton bercerita, saat itu aku tiba-tiba tertawa keras. Suaraku berubah berat. Bahasanya bukan bahasa Indonesia. Aku menangis, lalu tertawa lagi, lalu menggeram seperti binatang. Ayu pingsan di pangkuan Mas Anton. Pagi itu juga kami membawa Ayu dan pergi mencari orang pintar di luar desa. Begitu melihat kami, orang itu langsung berkata, keris itu tercabut, penunggunya bangun, penunggunya marah. Kami harus menjalani ritual selama 3 malam. Malam pertama, keris diletakkan di tengah ruangan, dikelilingi kembang 7 rupa, dupa, dan air kendi. Orang pintar itu membaca doa panjang. Angin berputar di dalam rumah, lampu berkedip sendiri. Dia marah, tapi masih bisa dipulangkan, katanya. Malam kedua, suara langkah kaki terdengar mengelilingi rumah, padahal kami semua di dalam. Malam ketiga, ritual pengembalian dilakukan. Kami dibawa ke sebuah petilasan tua di kaki bukit, tempat kakekku dulu mendapatkan keris itu. Saat keris ditanam kembali ke tanah, pepohonan bergoyang liar. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari dalam tanah, melengking, menusuk telinga. Setelah itu sunyi. Sejak malam itu, rumah warisan kembali normal. Ayu tak pernah menangis ketakutan lagi. Tak ada lampu meledak, tak ada suara lemari ditendang. Dan aku akhirnya mengerti, warisan leluhur bukan sekedar benda. Ada perjanjian, ada pantangan, dan ada makhluk yang menjaga. Satu kesalahan kecil bisa membuka pintu yang seharusnya tak pernah dibuka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.